Siap? Ikuti saya, Pak. Iya, Bapak depan. Bapak depan ya. Iya, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Baik, Bapak Ibu, seolah-olah kita sudah memasuki kota Mekah. Ya, kita masuk ke Masjidil Haram. Maju lagi, Pak. Maju lagi. Ya, maju. Baik, kita baca doa ya. Masuk Masjidil Haram. Sama juga dengan masuk Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Berangkat juga ya? Ya, berangkat. Berangkat juga. Di belakang. Ya Rabbana bisalam. Wa Adkhilna jannata darussalam. darussalam. Allahumma iftah li Allahumma iftah li abwaba abwaba birahmatik. birahmatik. Ya, kita udah masuk masjid. Ya, maju lagi sikit lagi. Ya. Berikutnya, ya, lagi ke depan. Ya. Ibu sebelah sini, Bu. Ayo, ibu-ibu sebelah kiri ya. Di samping Bapak. Sini maju lagi. Ah. Maju lagi di sini ya. Panjangin aja. Awas di sini ya, rasa. Ya, maju lagi Ibu, maju aja. Bapak Ibu, ketika kita melihat Ka'bah, itu 20 rahmat akan turun untuk kita. Di Mekah itu untuk orang yang tawaf, takriman, itu doa kita mengagungkan Allah. Sebenarnya kita mengagungkan Allah dengan hadir di depan Baitullah, itu intinya. Ya, bukan mengagungkan Ka'bah, tidak. Mengagungkan Allah, itu akidahnya, jangan berubah. Baik, nah, berarti kita sudah masuk ke area Masjidil Haram. Bahkan sudah berada di pelataran Ka'bah. Agak-agaknya sama-sama Mekah. Jadi dari Ali. Ya, terus Mekah, masuk Ka'bah. Tapi ini Ka'bah badan saja. Kalau mencium Hajar Aswad, boleh. Baik, itu selesai rukun yang pertama, ya. Selesai rukun yang pertama. Baik, kita langsung ke posisi rukun yang kedua. Ada tambahan tadi? Mungkin Pak minta penjelasan Hajar Aswad. Ya. Apa saja di Ka'bah? Baik, apa saja yang ada di Ka'bah? Pertama, batu hitam, namanya Hajar Aswad. Nih, yang ketujuh Pak Eri. Yang kedua ada namanya Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Maaf, ya. Jangan terpisah-pisah. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa bapak-bapak di sebelah kanan dan sebelah kiri penutup barisan? Ini untuk nanti melindungi barisan kita, jangan dilewati oleh orang-orang yang mungkin lewat ke tengah barisan, sehingga barisan kita akan terjadi terpecah dan terputus. Contoh nanti, kalau seandainya ada orang yang lewat, ya, contoh ini, ya, ini askar ini, tentaranya Arab, ya, Haji, balik, ya, ya, oke, Bapak pegang bahu di depan, Pak, bahu depan, gitu ya, nggak jadi dia masuk, dia akan pindah, itu gunanya, ya, tapi cuma kita memegang, pegang bulan aja deh, jangan tinju ya, jangan lagu bulan ya,
adanya barisan ini. Baik. Kita akan masuk kepada rukun umrah yang kedua. Apa tadi rukun umrah yang kedua, Pak Ibu? Tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Jadi startnya dimulai dari Hajar Aswad dengan cara menoleh ke arah Hajar Aswad sambil mengangkat tangan yang kanan. Kemudian dipastikan laki-laki bahu yang kanannya dalam keadaan terbuka, ya, terbuka. Contoh. Jadi dicontoh saja dulu. Kita kan begini. Nah, nanti kita ginikan, miringkan wajah kita sambil telapak tangan kita arahkan ke Hajar Aswad. Karena Nabi dulu sebelum beliau tawaf itu beliau mencium atau mengusap Hajar Aswad. Tidak mungkin mengusap. Nabi melambaikan tongkatnya. Kita juga nggak mungkin. Hanya bisa memberikan isyarat. Kayak gini. Kemudian dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dicium. Dikecup. Coba kita praktek satu kali, Pak. Ya. Coba semuanya tengok ke arah Hajar Aswad. Angkat tangannya, Pak. Telapak tangan menghadap ke Hajar Aswad. Ikuti saya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Kecup tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup tangan. Tak perlu berbunyi, ya. Jangan terbalik. Jangan ngecup dulu baru debut. Terbalik. Jadi Kisbah. nah, kira-kira paham, Pak, ya? Insyaallah. Yang sudah berulang-ulang umrahnya tentu sudah tahu. Tapi tidak apa-apa. Kita ini memantapkan lagi, ya. Nah, supaya rukun-rukunnya ini mantap. Kemudian tentu nanti ukurannya apa, Ustaz? Ukurannya nih sebelah kiri Hajar Aswad, sebelah kanan lampu hijau. Ada lampu hijau. Itu betul-betul kita sudah buka. Di sana juga seperti itu nanti. Ada, tapi agak-agak aja lah. Tak perlu pula pakai tali nanti diukur. Tak bisa, Pak. Ramai kan? Dan nanti tidak bisa berdiri begini. Kita otomatis saja langsung. Tentu nanti ketika start memulai tawaf tidak akan sama barisan pertama dengan barisan kedua, ketiga, tentu berbeda-beda. Bisa dipahami, Pak? Karena kalau ini kan sudah pas, ya, ini kan belum. Nah, jadi pasnya baru dimulai. Ya, disinilah kita memulai tawaf nanti sebanyak 7 kali. Tidak ada tambahan dari Pak Edi? Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika tawaf dimulai seperti disampaikan dulu kita Bismillahirrahmanirrahim. Ingat patokannya adalah diri kita sendiri. Jadi misalnya mutawaf di depan saya, di depan Bismillahirrahmanirrahim, di belakang saya mulai. Kapan memulai? Iya. Memulai ketika Bapak Ibu seolah-olah seakan-akan posisi bahu kirinya sejajar Hajar Aswad, kanannya lampu hijau. Agak-agak tidak mungkin pas. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi jangan sampai yang itu di depan sudah mulai, jadi belakang saya sudah mulai. Nah, jadi patokannya kepada diri sendiri. Saya ini sudah sejajar Hajar Aswad. Mantapkan dalam hatinya, paskan dalam hati, saya sudah sejajar. Tapi tidak akan mungkin pas, karena kita melaksanakannya sambil berjalan, tidak berhenti. Coba itu dorong. Jadi sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam. Itu juga sekali kedua, 3 kali. Ya sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Sekali pun boleh, Pak. Sekali boleh. Yang tak boleh setengah kali. Jangan dengan saya dengan stres, Pak. Saya orangnya agak lain sedikit. Budaya tahu lah itu, ya. Mohon nanti dirapatkan barisan. Maksudnya barisan dirapatkan. Nanti kita sampaikan di ruangan bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, mahramnya tidak membatalkan. Kenapa? Dan mohon dirapatkan barisan ya. Kalau Bapak Ibu longgar masuk dan terpulang.
sampai barisan kita ini bukan bapak, nanti kita ngomong, jangan sampai siapapun lewat, walaupun polisi, walaupun tentara atau askar. Baju dibuka, CD dibuka, fotonya all in kosong, cuma 2 lembar ini saja. Kita masih ada 3 hari, banyak-banyaknya pakai sarung di rumah. Bukannya cucu, oke, kenapa pakai sarung terus? Ada lagi, bukan. Oke, latihan mau umroh, kan? Di 2 lembar Pak, 1 lembar di bawah, 1 lembar di atas. Nah, saya coba praktekkan cara memakainya untuk bapak-bapak. Ya, ini salah satu ya. Boleh juga nanti cara yang lain. Tapi insya Allah cara saya ini termasuk cara yang saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi ujungnya bapak bawa sebelah kanan. Ini kanan kan? Bawa sebelah kanan dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Kemudian ini diangkat untuk pegangan. Kalau ada sekamar yang bisa membantu, kita lebih bagus Pak ya. Bantu kawan kita. Ini yang sebelah depan, Bapak tarik ke belakang, ini taruh di atas. Kemudian ini kita taruh di sini. Semakin kuat ininya atasnya ini, semakin erat dia. Baru ini, baru diputar seperti pakai sarung. Nah, itu. Ya. Tapi ingat, jangan di bawah dari pusat, harus di atas dari pusat. Karena aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai ke ini. Bawahnya juga jangan terlalu tarik ke atas, jangan menutupi mata, agak-agaknya. Ini cara memakai pakaian ihramnya. Ya, banyak. Ini kan dilebihkan. Untuk apa ini Ustaz? Ada 2 gunanya. 1, agar yang di bawah tidak turun. Tadi udah nyangkut di atas. Ini bisa lagi turun ya. Nih, saya turun lagi. Yang kedua, kalau kita membawa keluarga, mungkin membawa mama, membawa istri, atau membawa anak, boleh pegang di sini. Jadi ya yang baiknya pegang di sini. Ya, sambil nanti tawaf, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya, karena tidak ada tempat lain untuk pegang. Ya Pak ya? Nih, pegang. Cuma jangan bini orang pula disuruh pegang sendiri. Ya. Nah, ini yang bawah Pak ya? Saya contohkan dulu. Ini lebih aman, melangkah pun aman Pak. Nah, besar apapun melangkah bisa, lari pun bisa. Mau buang hajat pun enak, tinggal ngangkat gini. Nah, set atas, tinggal jongkok. Nah, ya. Dikejar askar pun boleh. Ya. Ngajak bersilat pun jangan salah. Hop, ya. Bawa langkah 1000 je lah. Jadi aman Pak, insya Allah aman ini. Saya jamin kalau begini 3 hari 3 malam tidak akan lepas kalau tidak dibuka. Dia tidak ngantuk aja. Kalau tidak dibuka, kalau dibuka setengah jam dia lepas, beda. Ini, ya, nah ini ya, dibagi 2 juga, enak Pak ya. Ini dimasuk ke dalam, set. Kemudian ini, kalau kita sedang tawaf kan dibuka nanti ininya, baru di set. Harus goyangan itu juga Ustaz. Enggak, itu bagian saya. Nih, selesai ya? Foto dulu nih. Foto saya. Oke, bisa dikira Pak? Kalau sedang sholat atau tidak tawaf, sedang sa'i, ini ditutupkan dulu. Kan aman? Aman. Tapi tak boleh di sini. Ini kena dingin. Itu namanya ya melanggar ihram.
menutup kepala itu nggak boleh. Ini kena dingin atau kena panas. Ya? Tapi kalau sekadar lewat aja kainnya seperti tadi, kita mau pasang lewat dia di atas kepala itu nggak apa-apa. Itu cuma lewat. Kalau sengaja kena dingin, ada tujuan kena dingin itu yang melanggar tadi. Kalau bahasa bapak apa namanya ini? Bergobak. Ada yang orang Padang tak? Bukuluntun namanya itu. Mahua bukuluntun tak ada pula dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun tak tahu saya itu. Apa itu bukuluntun? Ya, bertutup kain lah. Ya. Jadi insya Allah ada satu orang yang dicobakan dulu. Ya, Bapak silakan coba. Silakan Bapak siapa saja. Mas, silakan. Siapa saja? Silakan. Boleh yang tua, boleh yang muda. Silakan coba Bapak. Tapi ibu-ibu tak boleh. Ibu nggak boleh. Ya, silakan. Oh, alhamdulillah. Ini beliau. Jadi ada ke sana. Jadi ujungnya sebelah kanan. Ya. Ambil ujungnya. Pegang. Bapak nanti kalau di Madinah, nanti saya bantu ke kamar-kamar. Ya. Oke. Lagi. Ya. Oke. Ini apa? Sebelah kanan bisa. Ini lepas aja dulu. Kalau dibantu lebih enak dia. Oh, masuk ini. Apa goyang juga Ustaz? Hah? Apa goyang juga? Ayo, as, gitu juga ya. Dah. Dah cukup. Tambah dengan ikat pin. Oh, bawa ibu. Coba ibu sini. Ada ikat pinggangnya, Bapak Ibu. Bapak boleh pakai ikat pinggang bisa. Ikat pinggangnya sesuai, boleh bisa. Ya, ini boleh. Boleh bisa ikat pinggang. Ini tidak termasuk pakaian Pak ya? Ya, tidak termasuk pakaian, termasuk tas, syal itu tidak termasuk pakaian. Boleh dijahit. Yang mana pakaian yang menempel di kulit atas dan bawah itu pakaian ihram. Ikat pinggang boleh pakai ikat pinggang yang dipakai keseharian. Boleh. Karena ikat pinggang yang dibeli yang besar itu kadang-kadang ya. Gimana pakai? Foto balik. Foto balik saya. Patennya saya saja. Apa tadi Pak ya? Ya. Ini ikat pinggang. Oh ya. Di bahannya ini kalau melewati sering nggak bunyi. Oh, gitu. Bahannya plastik. Jadi saya pergi umroh pakai ini. Enak Pak? Enak ya? Ya. Baru ini masuk, Pak ya? Nah, bagi dua coba. Tangan dulu. Nah, bagi dua. Ini masuk di sini. Tuh. Ini buka. Tarik ke atas. Siap. Nah. Dibantu lagi. Belum mau foto boleh? Ya, silakan dipotong. Ini tadi masih ada Pak. Jangan Pak bilang enggak ada nanti. Enggak ada. Pak pegang ibu ini mana? Nah, ini dia. Bapak jalan. Subhanallah. Alhamdulillah. Sabar Pak ya. Bagaimana kalau cara yang lain Ustaz? Seperti yang ada di TV. Biasanya satu dia yang tidak ada, yang ini tidak ada ya. Dia nggak bisa bikin ini. Karena hak patir ini ada sama Ustaz Junaidi. Enggak lah, boleh ya. Iya, mudah-mudahan kan jadi susah juga. Tapi saat ini menurut saya paling bagus. Bapak mungkin sama lain silakan. Tali pinggang itu aksesoris Pak. Sorry saja. Oh, maksudnya beli enggak. Bawa sendiri. Iya, ikat pinggang yang dipakai sehari-hari. Bapak ikat pinggang dipakai pinggang yang dipakai sehari-hari. Iya, pinggang sehari-hari ya. Iya. Bukan itu dikasih. lebih bagus. Bukan dikasih travel. Bukan dari travel. Iya. Baik, alhamdulillah. Bajunya dibuka, nanti bajunya pula dilepas dengan bajunya dilepas sampai sikunya digulung, ya. Kemudian kalau ada jam tangan dilepas, ya.
cincinnya juga dilepas. Kenapa? Karena kita bertayamum tidak menggunakan air. Ya, kalau gunakan air pasti bisa masuk ke sela-sela gelang, ke sela-sela jam tangan dan cincin. Ini menggunakan debu, ya. Maka dibuka lengan bajunya untuk bapak-bapak, ya. Diangkat sampai sikunya. Ya. Kemudian kita sudah menghadap ke mana? Ke kursi kita, kursi pesawat, bangku kita, ya. Setelah itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di waktu kita sudah siap bertayamum, maka mohon maaf, ya, kita ambil debu yang paling atas. Mohon maaf, kursi paling atas, ya. Paling atas kita tempelkan, ya. Ditempelkan, ingat, karena di sini tidak ada tanah, jadi tidak perlu Bapak tiup. Tak perlu, ya. Nanti ditiup banyak jigongnya, tidak usah ditiup deh, ya. Jadi tidak ada tanah yang banyak, hanya tempelkan debu. Maka di saat kita mau, ya, berusap kepada wajah kita, tadi niatnya apa? Nawaitu tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Itu lafaznya sunnah, ya. Tidak dibaca, tidak apa-apa. Yang penting di saat kita sudah tempelkan tangan, ke muka kita tempelkan tangan ini, niat dalam hati, sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala, ya. Usapannya hanya sekali. Jadi Bapak Ibu, usap sekali. Di waktu kita ditempel, usap sekali muka, ya, langsung, ya. Jadi tidak usah digosok-gosok, ya. Satu kali aja. Begitu Bapak Ibu, kita coba, ya. Jadi satu kali aja. Usapkan, tangkap, mohon maaf, ya, tempelkan. Satu coba, tempel ke depan, baca niatnya. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Oke, kemudian langsung tempelkan muka, ya, dua-duanya. Dalam hati, sengaja aku tayammum membolehkan aku sholat karena Allah Ta'ala, sambil diputar, ya. Paham? Jadi tempel dalam hati, sengaja aku tayamum untuk membolehkan aku sholat karena Allah Ta'ala. Itu satu kali, ya, rukunnya. Muka sudah terusap. Kemudian yang kedua apa? Tangan, ya. Rukun yang kedua tangannya. Ingat, untuk laki-laki sampai sikunya. Kalau perempuan bagaimana? Yang terlihat, tidak boleh dibuka juga lengannya, ya, hanya tangan. Apa ini? Pergelangan tangan, sampai pergelangan tangan. Sampai mana bajunya, itulah yang diusap. Ya, tidak perlu dilepas sama dengan bapaknya, ya. Kemudian tadi tempel di atas, maka ini sudah mustakmal. Tidak boleh tempel lagi di tempat yang tadi kita tempelkan. Maka di mana? Bawahnya, ya. Bawahnya. Atau di mana? Boleh pinjam bangku temannya, boleh, gitu ya. Tapi jangan berebut, ya aku pinjam bangku kok, ya aku juga pinjam bangku kok. Nah, misalnya kan gitu ya. Ya misalnya. Ya bawahnya aja deh. Ya, di bawahnya tempelkan lagi. Coba kita praktekkan tempel yang kedua. Ya, di bawahnya. Ya, tempel, kemudian sudah baru diangkat. Ya, mana diusap? Tangan kanan. Ya, kanan dulu. Dengan, ya. Ya, ingat ini. Ya, bukan dari belakang, tapi dari depan. Ujung jari, ya, ujung jari ditempelkan dengan tangan kita, ya. Kemudian tarik ke belakang. Tarik ke belakang kalau laki-laki sampai sikunya, diputar. Coba ya, nah, sampai sini. Tidak boleh sampai telapak, karena mustakmal tadi. Ya, tarik dari atas ke belakang, diputar siku, kemudian langsung putar. Ya, ini Pak, langsung putar ke kirinya. Nah, tarik sama, ya. Ingat, tarik, kemudian diputar ke jempol, ya, jempolnya, nah, baru ditarik lagi yang kiri, nah, kemudian ke depan. Bisa? Itu kalau lagi-lagi. Perempuan sama, ya, pergelangan saja. Pergelangan diputar, ya, ke belakang, kemudian diputar, baru sudah, ya. Gampang kok, insya Allah. Ya, jadi tidak perlu ibu-ibu nanti ngangkat apa lengannya juga, kainnya diangkat, tidak perlu.
Bagaimana kalau ada cincinnya tetap, ya, supaya tidak terhalang debu itu rata ke kulit kita, maka mohon maaf yang pakai perhiasan dilepas dulu, ya Bu ya, dilepas, ya. Itu ya yang harus kita kerjakan. Kemudian rukun yang ke berapa? Kan pertama niat, kan itu ya. Kemudian mengusap muka, ya, mengusap tangan, baru tertib 4, kan itu ya. Jadi tertib berurutan, tidak boleh tidak urut. Paham? Baik, insyaallah. Jadi itu tentang ya, Pertama kita untuk muka dulu, kita taruh tangan kita di oh gitu. Merek masa dibuntuti. Bukan, saya takut nanti ngikut itu susah kalau nggak diikuti. Baik. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya orangnya paling praktis, Pak. Ya. Nggak usah susah. Yang mudah aja. Yang Sengaja gampang aku aja. bertayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah itu aja ya. Ya. Ya, nanti pakai usul panjang betul. Yes. Oke. Boleh paling pendek lagi Pak. Sengaja aku bertayamum karena Allah. Bisa. Oke? Boleh. Boleh ya? Set. Taruh dulu tangan yang ini. Bawa ke muka 1 kali. Ya. Menurut ulama jangan terputus ya Pak. Ya, jangan terputus ya. Yang kedua kita ambil di bawah. Ya. Ya. Kemudian Tangan. kanan. Tangan kanan. Coba Oke. Sampai siku diputar. Baru ke terus ke sini. sebelah. Ya. Set. Baru baca doa. Doa. Doanya sama dengan di Batam. Doa wudhu ya. Doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika. Itu yang saya mau. Paham? Insyaallah. Gampang kok, gampang. Ya. Perempuan cuma sama. Ya, tinggal pergelangan aja.